Waalaikumsalam Pak Dedi, apa kabar, sehat Pak? Alhamdulillah. Sudah mengopi Pak? Apakah gimana Pak? Sudah mengopi? Oh, sedang ngopi. Alhamdulillah, senang lihatnya Pak. Alhamdulillah. Nah, Pak, apakah Bapak mempunyai waktu luang hari ini? Insya Allah Pak, saya punya waktu Pak sekitar 15 menit. Apakah ada yang bisa saya bantu Pak Dedi? Iya, mohon maaf sebelumnya Pak. Barangkali saya jadinya mengganggu waktu Bapak, apalagi Bapak lagi ngopi, kelihatannya lagi nyantai Pak. Tidak Pak, saya senang kok. Sambil ngopi kan ada teman ngobrol begitu. Ah, Bisa saling bertukar pendapat dan pemikiran. iya, mudah-mudahan tidak mengganggu Bapak ya. Begini Pak, saya tuh mau curhat tentang masalah saya Pak. Apakah Bapak Agus kira-kira bisa membantu saya? Saya kira dengan senang hati Pak, Bapak kalau bersedia curhat kepada saya merasa terhormat Pak, bisa mendengarkan curhat, berkeluh kesah, semoga dalam curhatan ini bisa mengurangi beban, paling tidak kalau memungkinkan bisa memunculkan solusi hal positif tentunya untuk permasalahan yang Pak Dedi mau sampaikan. Gerangannya apa kira-kira Pak yang mau disampaikan atau keluhan apa yang Pak Dedi mau kita obrolkan sekarang ini? Iya Bapak, jadi sebenarnya saya ingin mendapatkan solusi atau pemecahan masalah yang sedang saya hadapi Bapak. Itu ya mudah-mudahan Bapak juga bisa memberikan solusi buat saya. Eh, Bapak ingat nggak waktu kita kemarin rapat beberapa hari lalu, Ibu Kepala Sekolah kita memberikan tugas kepada saya untuk membina siswa yang akan ikut lomba pidato di FLS2N di tingkat kecamatan, Pak. Namanya Zidan nih, Pak, yang siswa kelas 5 itu. Oh, iya, iya, iya. Lanjut, Pak. Jadi kalau menurut saya, setelah Ibu Kepala menunjuk saya sebagai pembinanya atau pelatihnya, ya saya sendiri sih merasa siap karena memang saya sendiri insya Allah bisa gitu. Namun sebenarnya masalahnya sih tidak terlalu serius Pak. Hanya saja si anak tersebut itu sebenarnya mempunyai kekurangan hanya tidak percaya diri saja. Anaknya sih cerdas, hafalannya juga cepat. Kemudian ya tidak apa ya tidak terlalu pikirnya ke sana kemari. Dia tuh fokus gitu. Hanya itu saja. Kurang percaya diri saja. Itu. Ya. Kira-kira Pak Den, nah ini kan permasalahan Pak Dedi ya, itu terkait Jidan ya yang cerdas Ya. tersebut. Nah, supaya fokus Pak Dedi ya, kira-kira setelah sesi ini apa yang ingin dicapai oleh Pak Dedi setelah sesi diskusi sekarang ini? Iya Pak. Jadi intinya gini, terbukti bahwa ketika saya memberikan tema lomba pidato untuk dihafalkan oleh Jidan, itu tentang temanya tentang persatuan dan kesatuan. Dalam waktu 3 hari, ternyata anak tersebut memang bisa hafal, Pak. Ketika saya dites di ruang guru, dia itu hafal, bisa, mampu. Tapi masalahnya ketika dia tampil di depan kelas, saya coba, tiba-tiba kok hafalannya hilang begitu saja, blank gitu. Ternyata dia itu kurang percaya diri karena ternyata setelah saya tanya-tanya, memang tahun kemarin juga dia ikut lomba pilacil lah, pilacil. Kalau sekarang pidato, kalau di agama namanya pilacil, tapi dia gagal sehingga dia masih ada rasa kurang percaya diri gitu, minder. Nah itu masalahnya sebenarnya. Itu jadi dia itu ya sampai sekarang masih ada rasa kurang percaya dirinya. Nah, setelah ini, setelah sesi ini ya sejujurnya saya ingin
mendapatkan solusi kalau memang Jidan itu bisa lebih percaya diri, terutama dalam berpidato di depan rekan-rekannya. Solusinya pengennya seperti itu. Jadi kalau hafalannya hebat, kemudian penampilannya bagus, tetapi ketika kurang percaya diri, ya seperti tadi, akhirnya hafalannya ya hilang tiba-tiba, jadi blank kan kalau di depan kelas. Iya. Seperti ragu ya Pak Dedi ya, di sisi lain Jadi seperti anaknya tadi. cerdas, di sisi lain Betul. tiba-tiba hilang begitu ya. Jadi ada keraguan Pak Dedi dengan Ananda Jidan ya. Iya, iya Pak. Iya betul betul. Kadang-kadang saya juga suka merasa ada hal yang aneh gitu ketika anak sisi lain A, sisi lain B, apa gitu ya. Itu ya keresahannya barangkali paling tidak nanti Iya. ada tempat curhat, barangkali kita dapat solusi begitu ya Pak Dedi ya. Nah barangkali Pak Dedi apa yang membuat atau apa nilai pentingnya setelah kegiatan sesi sekarang ini paling tidak yang dianggap penting nih dengan kita berdiskusi apa yang lebih penting Pak Jidan harapkan dari sesi ini barangkali. Sebenarnya bagi saya kalau masalah prestasi atau juara itu ya nomor berapa lah sebagai bonus gitu Pak. Tapi yang ingin saya tekankan si Jidan itu bisa percaya diri gitu. Yang tadinya minder, kurang percaya diri menjadi percaya diri itu. Ya seperti itu Pak. Iya. Jadi sebetulnya Pak Dedi juga tidak sepenuhnya untuk berharap juara ya. Tidak. Karena itu ya Ananda itu mampu kok. Tapi kok Sebenarnya. ada itu ya termasuk ada alasan-alasan tidak percaya diri itu dari Ananda ya. Aduh ya. Mudah-mudahan ya Pak Dedi dari sesi ini nanti ada sih kebulatan hati ya. Paling tidak ya kebulatan hati Pak Dedi karena saya kira dengan apa yang disampaikan Ananda cerdas tapi Ananda sisi lainnya kurang percaya diri, ada perdebatan ya. Nah, nanti paling tidak hal perdebatan itu tidak menghambat untuk berkegiatan dengan Ananda ya, begitu ya sesinya. Nah, lanjut Pak Dedi nih supaya menggali terkait Ananda nih. Boleh banyak berbicara nih pada saat posisi Ananda sudah dilakukan atau sudah terlihat ada nilai lebihnya nih, nilai positifnya. Kira-kira Pak Dedi pernah melakukan hal apa saja nih terhadap Ananda pada saat-saat Pak Dedi melihat nilai-nilai lebih dari kecerdasan Ananda, Pak? Ya tadi ketika saya kasih teksnya, temanya, ternyata itu hafal dalam waktu 3 hari. Yang di samping itu ya saya coba itu mendatangi orang tuanya, ngobrol dengan mereka, ternyata ya memang anaknya di rumah juga cerdas gitu, makanya agak minder gitu, minder di rumahnya. Cerdas sih anaknya cerdas, tapi masih kurang percaya diri. Itu bermasalah sehingga terbawa ketika tampil di depan lomba ya anaknya seperti itu. Pak Dedi nih sudah dapat nih percaya diri ya yang kurangnya itu kalau kecerdasan jadi karena yakin karena bersama Ananda pasti tahu lah di kelas tuh kurang percaya diri. Kira-kira kekurang percaya dirian Ananda itu bisa muncul atau bisa terlihat pada saat kegiatan di sekolah saja atau mungkin sudah ada kegiatan yang diidentifikasi karena faktor apa perkiraan? Ya tadi salah satu faktornya memang anak tersebut di rumahnya agak minder setelah ngobrol sama orang tuanya. Ya, minder di rumah ya. Iya, kemudian juga ditambah ketika ikut lomba Pildacil di tahun kemarin waktu kelas 4, dia itu gagal. Akhirnya ya
muncullah kurang percaya diri untuk lomba di tahun sekarang. Iya, iya, iya. Nah, Kesannya itu yang juara itu sesuatu yang harus berarti. nah itu. Padahal saya tekankan, saya beri motivasi kalau yang namanya kegagalan itu sebenarnya bukan suatu hal yang jelek gitu. Iya. Kegagalan bahkan itu dijadikan pengalaman buat kita di masa yang akan datang. Gitu bisa lebih baik lagi. Pak Deddy ada pengalaman nggak dengan Ananda barangkali berapa kali tampil atau ada strategi di dalam kelas yang sudah dilakukan buat Ananda untuk berlatih supaya minimal menghilangkan minder? Nah, salah satu caranya saya terus mencoba untuk memotivasi Jidan bahwa kegagalan itu memang merupakan suatu keberhasilan yang tertunda. Sehingga saya coba ketika setiap seminggu sekali coba Ananda Jidan itu ditampilkan di depan ketika setelah selesai upacara bendera. Nah, Jidan silakan menampilkan pidato di depan rekan-rekannya dari siswa kelas 1 sampai kelas 6 dan juga di depan guru-guru, sehingga dengan seperti itu ya mudah-mudahan bisa muncul gitu rasa percaya dirinya. Itu kemudian kalau di kelas ketika pembelajaran coba saya tunjuk Jidan untuk maju ke depan untuk coba berpidato gitu, satu kata dua kata yang lama-kelamaan kan bisa benar-benar hafal semuanya, kemudian juga bisa muncul percaya dirinya. Akhirnya ketika lomba ya enjoy saja. Saya sih ingatnya enjoy saja, jangan merasa punya tekanan untuk juara gitu, enggak. Untuk saya sendiri sebagai pembinanya gitu. Saya juga sudah memberikan pendapat ini kepada kepala sekolah bahwa saya membina bukan untuk juara, tapi untuk mendidik siswa agar bisa tampil di depan dan bisa punya rasa percaya diri. Saya sudah jelaskan ke kepala sekolah. Akhirnya ya dia juga maklum gitu, dan memang seperti itu harusnya, bukan dibebankan untuk juara. Betul, betul sekali Pak Deddy. Termasuk nih Pak Deddy sudah lumayan nih, sudah lumayan mengeluarkan energi kan ya, melatih, ada sesi di depan kelas, ada sesi di lapang upacara gitu, menampilkan anak. Nah, saya coba dengan Pak Deddy sendiri aja nih, terbayang nggak umpamanya hasil akhir, umpamanya kan kita berproses, tapi hasil akhir ketika sudah lumayan energinya juga, pas lombanya juga umpamanya sudah terlampaui, ketika tetap tidak menjadi juara, ada hal-hal yang ingin Pak Deddy sampaikan nggak terhadap Ananda, atau perasaannya Pak Deddy atau Ananda sudah terbayang tidak kira-kira Pak? Tentunya saya terus memberikan motivasi kepada Ananda Jidan bahwa Bang tadi saya udah katakan berkali-kali yang namanya kegagalan itu suatu keberhasilan yang tunda. Adapun gagal itu ya tidak apa-apa. Yang penting kita sudah bisa tampil di depan, karena tidak semua siswa itu mampu tampil di depan. Saya sendiri merasa bangga, walaupun tidak juara saya merasa bangga karena bisa membuat Jidan itu bisa timbul lagi percaya dirinya, walaupun tidak hasilnya tidak memuaskan lah gitu ya, di luar ekspektasi kita, di luar keinginan kita, ya kita terima saja, kita syukuri, karena memang salah satu tugas saya yaitu untuk memberikan Jidan bisa berdampak yang lebih baik, terutama dalam hal percayaan dirinya gitu. Proses berarti ya Pak Deddy ya. Ada nilai-nilai proses di sana itu. Jadi nilai yang terbaik barangkali bukan hasil berarti. Dengan pengalaman
berproses dia tampil juga itu sudah membuat Nah, nilai kebaikan ya. Tidak sembarang betul. orang bisa mengalami hal tersebut ya Pak. Nah, iya. Sangat Saya luar sudah biasa. Jadi jelaskan kepada Ananda Jidan. iya, betul sekali. Nah, saya melihat dari ruh Pak Dedi ini adalah memberikan pembelajaran yang sangat baik, Pak. Hmm. Jadi, walaupun ada yang dikatakan orang nilai kegagalan, tapi tidak stop di sana. Sesungguhnya nilai kegagalan itu bukan masalah sukses menangnya ya, tapi Betul. pengalamannya itu yang jadi Nah, pembelajaran. Nah, seneng Pak saya dengarnya bahwa iya. memang semua orang pasti kalau sadar ya, sadar bahwa perlombaan, ikut lomba itu dia mengalami, merasakan persis kegiatan tersebut ya, sehingga dia Betul. sadar. Nah, Betul. kira-kira Pak Dedi nih, eh, apakah ada pengalaman lain Pak, Hmm. selain dengan kasus terhadap Ananda nih, Hmm. yang mirip-mirip, Iya. tapi setelah kasus tersebut Pak Dedi membuat kesimpulan, oh ini mirip nih kasusnya, sudah saya Hmm. terapkan di tahun berikutnya atau Hmm. terhadap Ananda siapa, dan Hmm. hasilnya bagaimana coba? Hmm. Ya, hampir sama juga dengan Ananda yang tahun kemarin, itu yang namanya Ananda Elsa, yaitu hebat dalam hal kaligrafi. Jadi tulisannya itu bagus kaligrafi. Tetapi dia itu kalau disuruh tuh tidak mau, gitu, tidak mau. Tidak mau. Ketika saya latih terus, saya coba memberikan motivasi seperti itu, dan alhamdulillah dia itu juara satu. Ya, Walaupun di awalnya dia tuh juga merasa ragu karena tahu kalau yang lain tuh lebih bagus. Tapi setelah saya latih, kemudian saya bina, dan saya memberikan motivasi terus, biar Ananda Elsa ya, Ananda Elsa bisa percaya diri, dan akhirnya dapat juara satu dan mewakili ke alhamdulillah. Klaten. Nah, seperti itu. Subhanallah sekali Pak Dedi. Iya, iya. Mhm. Nah, Pak Dedi sudah mengumpulkan beberapa hal di sini ya, sudah berlatih, sudah membandingkan dengan pengalaman yang berikutnya. Nah, perkiraan Pak Dedi nih, hal yang ingin Bapak lakukan terkait Ananda Wildan dengan konsekuensinya itu Ananda tuh cerdas ya. Iya, Ananda betul. itu kurang percaya diri ya, sudah Hmm. dilakukan juga, ada pelatihan-pelatihan di Hmm. sekolah, di kelas. Hmm. Nah, kira-kira trik kiat-kiat yang muncul dalam ide Pak Dedi, coba ada yang sudah barangkali terpikirkan Pak Dedi? Hmm. Kiat-kiat untuk apanya maksudnya? Nah, untuk barangkali ada hal rencana nih, rencana Pak Hmm. Dedi yang akan dilakukan, kan masalahnya Nanda cerdas, kurang percaya diri aja. Iya. Selain yang sudah dilakukan tadi, ada Hmm. hal-hal yang lain yang kira-kira yang konkret yang akan Hmm. dilakukan dekat-dekat ini, Pak. Itu selain saya coba untuk terus berlatih di depan kelas, kemudian di lapangan, ya saya coba nanti di Jidan setiap ya istirahat, coba untuk lakukan pidato di depan guru-guru di dalam ruangan kelas. Kemudian juga saya coba berkolaborasi dengan rekan guru di SD lain. Saya coba ikutkan nanti. Nah, biar kan tentunya teman-teman yang dilihatnya tentunya berbeda. Yeah. Sehingga kepercayaan dirinya kan mungkin akan wah ini bukan SD saya gitu yang saya hadapi. Akhirnya dia akan Yeah. lebih kuat gitu kepercayaan dirinya. Nah, Itu senang Pak rencananya. Dedi. Ada kolaborasi, saya Hmm, mendengar kolaborasi tadi. iya. Nah, barangkali saya kira, nah ada hal yang tidak terpikirkan oleh kita, Hmm, barangkali ada orang lain yang lebih melihat lebih istilahnya lebih pila atau lebih dapat gitu pas melihat anak. Nah, nah, barangkali kolaborasi yang disampaikan tadi saya merasa tertarik Pak. Mudah-mudahan ya, iya. Pak Dedi kolaborasi dengan yang lain mungkin trik anak tersebut bisa sampai gitu.
Ada hal latihan, kolaborasi, dan termasuk barangkali Pak Dedi itu memberikan ruang waktu di dalam kelas ya. Nah, Iya. tapi intinya dari saya itu yang sangat kagum saya dari Pak Dedi ini, yang pastinya itu karena mungkin ada suatu ekspektasi ketika kita telah melakukan banyak hal, nilai lain istilahnya tidak tercapai, umpamanya juara seperti Ananda Iya. Natasha, tapi bila Ananda memahami persis bahwa mereka dengan tampil saja itu adalah sesuatu anugerah pengalaman yang luar biasa. Luar biasa. Saya salut Pak. Saya yakin dengan kegelisahan Pak Dedi ini, mudah-mudahan Pak Dedi bisa bisa mengambil hikmah tidak Pak? Atau Ya. paling tidak membuat kesimpulan nih Iya. untuk Ananda Wildani ceritanya. Ya, ceritanya dari awal saya merasa, waduh, ini gimana menghadapi Ananda Jidan. Tapi setelah saya curhat sama Bapak, ya sekarang saya merasa lega. Kemudian, ya jujur tadinya saya merasa takut gitu, mengambil langkah dalam menyelesaikan ini. Apakah memang betul? Apakah memang banyak kemungkinan memilih yang lain Pak? Begitu ya mungkin saja. Iya, seperti itu. Apakah gimana ini? Tapi setelah curhat dengan Bapak, alhamdulillah ya saya merasa lega gitu. Saya merasa lebih termotivasi untuk melanjutkan apa yang saya lakukan, karena memang tujuan utamanya ya saya tekankan juga bukan untuk mencari juara gitu, itu sih hanya bonus saja. Coba saya sedikit nih membuat ini bertanya Pak Dedi. Komitmen apa yang ingin Pak Dedi terapkan untuk mengatasi ketidakdisiplinan Ananda, termasuk umpamanya ada hal-hal yang mungkin di luar dugaan nih. Ya, barangkali Pak Dedi buat komitmen untuk latihan dan untuk penyampaian terhadap Ananda. Ya, saya bikin komitmen kesepakatan dengan Ananda Jidan. Kalau memang Ananda Jidan mau berhasil, mau bisa berubah menjadi lebih baik, ayo kita bareng-bareng untuk menerapkan disiplin dengan membuat jadwal latihan. Kita sepakati misalkan seminggu 3 kali, ya 3 kali harus ada. Adapun misalkan tidak ada halangan, ya kita cari waktu lain. Kesepakatan seperti itu yang akhirnya bisa membuat Ananda Jidan itu bisa ya kita harus lakukan seperti ini, yang akhirnya dari awalnya kedisiplinan tersebut akhirnya menjadi terbiasa dan Ananda Jidan ya mempunyai kepercayaan diri yang lebih itu. Komitmen berlatih ya Pak. Nah, ada komitmen lain Pak Dedi yang barangkali strategi supaya apa yang terjadi itu sesuai dengan tujuan akhir. Barangkali hal yang terpahit sekalipun tetap Ananda itu bukannya jadi turun percaya dirinya. Ada komitmen itu enggak? Coba. Ada. Sekali lagi saya tekankan kepada Ananda Jidan. Ananda itu sekarang menjadi perwakilan, menjadi duta. Artinya dari teman-teman kalian, teman-teman Ananda Jidan itu ada beberapa ratus, ya, hampir 300 siswa di sini, itu semuanya tidak terpilih. Jadi hanya Ananda Jidan yang menjadi perwakilan dari SD ini. Artinya Ananda Jidan sekarang udah juara di sini. Sudah juara. Adapun nanti di tingkat yang lebih tinggi, di tingkat kecamatan, hasilnya misalkan belum maksimal. Nah, itu sudah suatu kebanggaan bagi Bapak. Bagi kamu juga sudah menjadi pengalaman yang akan berharga nanti di masa yang akan datang. Jadi kamu jangan berkecil hati. Yang penting kamu udah tampil, udah mau tampil di depan, itu sudah hebat. Udah juara bagi Bapak.
Seperti itu saya. Luar biasa. Saya mendengarnya sampai ke perasaan saya terbawa terharu Pak Dedi. Itulah perjuangan nilai seorang guru untuk kebaikan Ananda di sekolah. Yang pastinya pantang menyerah, berproses aja dulu, hajar terus ya. Dengan Ananda Betul. yang sudah bermodalkan kecerdasan, Ananda yang barangkali di lingkungannya kurang percaya diri gitu kan. Tapi yakin dengan hadirnya guru seperti Pak Dedi yang memberikan Mudah-mudahan. kedisiplinan, latihan, saya yakin juara sudah di tangan. Juara urusan Amin. satu, kedua itu tidak masalah Tidak bagi masalah. pandangan saya. Tapi Ananda sudah juara mendapatkan posisi yang terhebat bersama Pak Dedi. Begitu Pak Dedi kira-kira ya solusinya. Mudah-mudahan Pak Dedi tetap semangat. Jangan Alhamdulillah. sekali-sekali Justru Ananda atau merasa ragu lagi Pak Dedi. Saya sudah menganggapnya Pak Dedi super, Ananda hebat. Begitu Pak alhamdulillah. Dedi ya, Iya, karena ya, waktu saya ya sudah merasa membatasi kita. Ya, lega Bapak. Ya, terima kasih banyak nih Bapak. Ya, sama-sama Pak Dedi. mohon Mudah-mudahan maaf membantu barangkali Pak. mengganggu ini ya. Mohon maaf Sangat sekali membantu saya Bapak. hanya bisa Baik seperti sekali. itu Pak Dedi, tidak bisa Iya, memberikan yang terang. lebih. Mudah-mudahan jadi Membuat sesuatu saya merasa lega lah. berjalan. Ya, mangga Pak Dedi. Ya, sekali lagi terima kasih banyak Bapak atas Sama-sama Pak waktunya Dedi. mendengar keluh kesah saya. Sekarang saya Siap. sedikit lega